sebagaimana kita ketahui bersama, tradisi suran itu salah satu upaya untuk nguri-nguri ajaran yang mulai dikembangkan oleh Sultan Agung Hanyorokusumo, yaitu menyelenggarakan kegiatan ritual pada bulan Suro agar setiap kelompok masyarakat itu bisa melakukan aktivitas ritual bersama dalam bentuk sedekah bumi, dalam bentuk silaturahmi seperti yang kita lakukan pada hari ini. Karena itu pada bulan Suro tahun 2024 atau pada tahun 1446 Suro ini harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang merekatkan hubungan antar saudara setia hati Terate agar keberadaan warga PSHT, warga setia hati ini bisa sekaligus menjadi perekat bangsa Indonesia. Karena kita ini ingin memberi manfaat yang kita sebut sebagai ikut memayu hayuning bawono. Mudah-mudahan mulai Suron tahun ini aktivitas-aktivitas semacam ini bisa kita kembangkan dengan lebih produktif lagi. Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate, Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH.MSc, menghadiri acara silaturahmi Trah Setia Hati yang ke-8 yang bertempat di Sena Hall, Kroya, Kabupaten Cilacap pada tanggal 22-23 Juni tahun 2024. Acara ini dihadiri perwakilan 9 perguruan aliran Setia Hati, diantaranya ada Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraan Rumpun Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, Sanggar Delima Surabaya, Pencak Organisasi, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, Paguyuban Harjo Utaman, dan Perisai Hati. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Pencak Silat Cikalong dan Bayu Suci. Mas Taufik dalam sambutannya memberikan apresiasi dan harapan agar acara yang sudah menjadi acara tahunan ini bisa menjadi ajang silaturahmi sesama kadang Trah Setia Hati. Sehingga tercipta kerukunan, saling menghormati, sehingga meminimalisir gesekan-gesekan negatif di lingkungan masyarakat. Mas Taufik juga mengharapkan untuk penyelenggaraan acara Trah berikutnya bisa menggali ilmu-ilmu setia hati yang mungkin sempat hilang dan mengembangkan ilmu setia hati lebih baik lagi. Pertemuan semacam ini sebetulnya merupakan pelaksanaan dari amanah Mukadimah Persaudaraan Setia Hati Terate, yaitu kita mengembangkan organisasi persaudaraan ini sebagai ikatan antar warga dan sebagai pemancar cita, pembawa dan pemancar cita dari ajaran setia hati. Oleh karena itu melalui forum silaturahmi ini kita pengen murid-muridnya dan turunannya ajaran setia hati dari Eyang Suro, dari guru kita masing-masing, Eyang Harjo Utomo dan sebagainya itu bisa kita wujudkan di antaranya melalui silaturahmi semacam ini. Jadi sebagaimana yang sering Mas Sakti sampaikan kepada kami bahwa kita ini perlu nguri-nguri pasduluran dari seluruh Trah Setia Hati sebagaimana amanah Mukadimah. Dan yang kedua, melalui silaturahmi ini kita harus bisa melestarikan sekaligus mengembangkan ajaran setia hati, baik itu dari gerak fisiknya, gerak batinnya, gerak nalarnya. Inilah yang harus kita jaga bersama. Mas Taufik melihat kegiatan silaturahmi ini positif sekali.
Apalagi panitia menghadirkan pemateri tamu yaitu Buya Zuhairi Abdullah, seorang guru pencak silat dari Solok, Sumatera Barat. Di mana, seperti kita ketahui, Eyang Suro lama tinggal dan belajar beberapa aliran silat Minang dan memasukkannya dalam jurus setia hati. Dengan hadirnya guru silat dari Minang, diharapkan bisa lebih menggali kembali inti ilmu ajaran setia hati yang bersumber dan diadaptasi dari beberapa aliran silat Minang. Dalam penyampaian materi yang diberikan Buya Zuhairi, beliau memaparkan konsep dan kurikulum pencak silat Minang yang sebenarnya sudah ada di dalam materi dan ajaran setia hati yang diciptakan Eyang Suro. Ditemui setelah memberikan materi, Buya juga menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah ikhtiar di mana Trust Setia Hati menggali kembali ajaran setia hati yang mungkin sempat terlupa. Ya, sebenarnya kita mencoba menjemput kembali kalau seandainya ada yang tertinggal dari di mana perjalanan Eyang Suro juga pernah singgah di Sumatera Barat atau di Minangkabau mempelajari silat yang cukup lama. Dari catatan-catatan yang ada, beliau kurang lebih 10 tahun di Sumatera Barat, di Minangkabau. Jadi lebih dominan ajaran yang beliau kembangkan ini adalah bersumber dari Minangkabau. Jadi kita mencoba melihat kembali, menelusuri kembali, bahkan merajuk kembali. Mengingat kalau seandainya generasi hari ini banyak atau ada yang terlupakan tentang ajaran-ajaran murni dari beliau tentang kesetiaan hati itu sendiri. Dan kita berharap dengan menjemput kembali konsep dari setia hati. Kalau dalam bahasa Minang dikenal dengan istilah menjapuit nanta tinggal, mengumpulkan nanta serak. Mudah-mudahan bisa memperkuat jati diri dari setiap pewaris setia hati menjadi pendekar yang sejati. Acara silaturahmi yang dihadiri 80-an peserta dari berbagai Trust Setia Hati ini, pada hari pertama sesi sore diisi materi pencak style Harjo Utaman dengan pemateri Mas Abbas dan Mas Joko Sumaryono. Dilanjutkan sesi malam, Buya Zuhairi Abdullah dengan materi Datuk Prajo Batuloh dan Silek Minangkabau. Sesi malam ditutup dengan materi kebatinan setia hati oleh Mas Didik dari Sanggar Delima, Surabaya. Pada hari kedua, sesi pagi materi style jurus lama Harjo Utomo oleh Mas Saiful Imtihan. Kemudian, rangkaian acara ditutup dengan materi pencak style Suro Diwerian oleh Mas Budi Sudarno. Silaturahmi Trust Setia Hati ke-8 ini, sebagaimana temanya, Cilacap yo ngangeni, yo ngedani, berhasil menghadirkan suasana kerukunan, kangen-kangenan, dan rasa perseduluran yang erat walau berbeda organisasi. Seperti halnya apa yang dirasakan Mas Sabto, salah satu peserta perwakilan dari organisasi PSHP. Saya sebagai salah satu peserta di silaturahmi Trust Setia Hati yang ke-8, ini luar biasa. Ke-8 ini mengandung banyak arti, ternyata benar. Cilacap itu sesuai dengan temanya. Cilacap, yo ngangeni, yo ngedani. Kita terbukti bahwa dengan adanya silaturahmi ini, semuanya berbahagia, kangen-kangenan, dan semuanya bisa saling berpelukan. Inilah setia hati. Benar-benar ruh persaudaraan ini hadir di bumi Wijaya Kusuma ini. Ke depan kita berharap bahwa silaturahmi ini akan lebih meriah lagi, lebih hangat lagi, seperti yang terjadi di bumi Wijaya Kusuma ini. Mendoane anget, tumpenge akeh, juga ingat slogannya, Cilacap ngangeni, Cilacap ngedani. Luar biasa. Acara Trust Setia Hati tingkat nasional ini diorganisir oleh panitia dari lintas organisasi setia hati yang ada di Cilacap. Di bawah koordinasi Mas Aryo Subroto, selaku Ketua Panitia, generasi muda Trust Setia Hati lintas organisasi ini saling bekerja sama demi suksesnya acara dan mencerminkan keindahan rasa perseduluran walau memiliki wadah yang berbeda. Silaturahmi kali ini cukup menantang dan istimewa, karena
panitia menyediakan meja kecil berukuran 2x2 meter yang digunakan untuk solo spell dan sambung persaudaraan. Meja ini adalah khas produk dari Mbak Hasan Jawadi Suwarno. Dulu itu Mbak Hasan ini ukuran mejanya 1 meter tingginya, lebarnya panjangan lebar 2 meter 2 meter. Tapi karena kekinian berbahaya, maka kita desain menjadi tingginya 45 cm, kemudian luasnya 2 kali 2 meter. Mungkin hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Padepokan Nah, ini kemarin baru viral mengunggah di atas meja solo spell dalam waktu 1 hari juga hampir 250.000 view. Sebelum berpamitan, Mas Taufik beserta rombongan yang terdiri atas Mas Agus Subagio selaku pengurus Pusat Biro Umum dan Mas Agus Susilo selaku pengurus Pusat Departemen Pembinaan Organisasi menyempatkan berkunjung silaturahmi ke kediaman Mas Aryo Subroto selaku Ketua Panitia. Dalam kesempatan ini, Mas Agus Susilo berharap acara pertemuan seperti ini ada output untuk pengembangan untuk organisasi lintas Trust Setia Hati. Kan masih ada orang yang apatis dengan pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Tujuan kita ya membangun kesadaran itu. Ya kesadarannya ya tentu kita setiap pertemuan ini mestinya ada outputnya, ada produknya. Produk itu bisa apa saja bentuknya ya. Pertemuan ini ada kesepakatan, ada semacam menelurkan formula lah untuk bahwa ini kegiatan positif. Kenapa harus, tadi saya menganalogikan dengan Mas Taufik tadi, kayak saya pernah diundang beberapa kali bahkan bukan pernah, misalnya ke gereja, kemudian ke beberapa ini karena saya aktif di FKUB Komunikasi Umat Beragama. Kan tidak berarti saya ini terus kemudian meleburkan iman saya dengan itu. Kan tetap keyakinan di sini. Nah kalau ini kan satu trah, sumber ajarannya sama. Kok iso gak ketemu gitu? Kalau ketemu kok kayak anti ya. Nah ini kan PR kita ke depan. Dan itu masih sebagian besar kita punya pemahaman itu. Kita harus bisa tantangan kita, ini kan tantangan kita. Kita harus berdakwah, mengajak, merangkul itu untuk ternyata ketemu dulur itu bahagia, senang. Di dalu itu kan saya lihat tidak ada yang merasa terpaksa tuh, semua lebur, cair, luruh kan gitu di situ. Dan semuanya bahagia.